Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau lah yang telah membawa kita dari zaman Onta menuju ke zaman Toyota. Nah, para santriku di kelas 7, apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran lagi nih. Setelah selama kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu, kita tidak melaksanakan pembelajaran dikarenakan ada persiapan untuk penilaian tengah semester, pelaksanaan penilaian tengah semester, dan juga untuk remedi penilaian tengah semester. Nah, selama 2 pekan itulah kita off dulu atau tidak melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan lagi materi-materi. Kita akan belajar bersama lagi. Namun sebelum itu perlu Ustadz sampaikan juga. Ustadz ucapkan selamat kepada para santriku di kelas 7 yang sudah melaksanakan PTS dan telah menerima raport dan di sana nilainya sangat memuaskan sebagian, karena sebagian nilainya ya masih terbilang belum cukup memuaskan. Ya, oleh sebab itu bagi para santri yang nilainya masih kurang atau masih di bawah dari 8 karena tidak ada yang di bawah KKM, nilainya di atas KKM semua insya Allah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun perlu Ustadz garis bawahi bahwa nilai tersebut merupakan nilai hasil penggabungan, bukan nilai murni. Kenapa tidak nilai murni Ustadz? Karena jika Ustadz berikan nilai murni, maka sebagian di antara santri kelas 7 banyak yang remedi. Kenapa? Karena nilainya banyaknya di bawah KKM. Iya, banyak di bawah KKM, tapi tidak semuanya. Karena ada yang sebagian juga nilainya 90. Namun di sebagian yang lainnya bahkan ada yang nilainya sampai 20. Ya, jadi nilai tersebut yang kalian terima itu yang sudah kalian dapat di raport itu merupakan nilai gabungan dari nilai UTS, nilai ulangan harian, nilai tugas, dan juga nilai keaktifan plus nilai kehadiran. Ya, jadi mohon kalian bisa pertahankan, kalau bisa dinaikkan lagi nih tingkat kedisiplinan kalian sehingga kalian bisa mendapatkan nilai kehadiran secara terus menerus, nilai plus poin keaktifan ketika pembelajaran kalian aktif bertanya, ya kalian aktif menjawab, nilai tugas jangan lupa nilai ulangan harian juga. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, kita akan belajar apa Ustadz untuk pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, kurang lebih 3 pekan yang lalu Ustadz sudah menyampaikan apa itu yang namanya teks prosedur. Mulai definisi sudah Ustadz sampaikan ya, pengertiannya sudah Ustadz sampaikan semua di video sebelumnya. Jadi buat santri yang lupa atau yang ingatannya masih belum jelas, kalian bisa cek di video Ustadz yang ada di YouTube. Silakan ketik saja YouTube di akun Google kalian atau langsung masuk ke YouTube melalui aplikasi. Kalian bisa cari ya di kolom pencarian, tulis saja Tegar
Faik. Nah, di situ itu merupakan nama channel Ustadz. Cari saja teks prosedur bagian pertama. Nah, kali ini kita akan belajar teks prosedur untuk bagian yang kedua. Nah, mohon bagi para santriku sekalian untuk menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, jangan dipotong-potong. Nanti pemahaman kalian bisa berkurang atau ada sesuatu yang tidak jelas nanti saat Ustadz menyampaikan. Jadi mohon fokus dan perhatikan ya. Nah, untuk itu silakan kalian siapkan buku paket. Silakan kalian bisa buku paket. Buka bukunya di halaman 72. Sudah? Jika sudah, maka kita akan belajar tentang ciri umum teks prosedur. Setelah kurang lebih 3 pekan yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita belajar tentang pengertian dari teks prosedur, maka pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan belajar tentang ciri umum teks prosedur. Nah, apa aja sih ciri umum teks prosedur itu? Yang pertama ada kalimat perintah. Perhatikan, silakan dibaca bukunya halaman 72. Silakan. Apa sih itu kalimat perintah? Nanti akan Ustaz jelaskan. Yang kedua, kalimat syarat, dan yang ketiga kalimat larangan. Nah, kalau begitu kita akan pelajari ini satu persatu, kupas tuntas, satu persatu kita mulai belajar bersamanya. Oke, kalimat perintah terbagi menjadi 2, kalimat perintah verbal dan kalimat perintah tulis. Ya, kalimat verbal atau non tulis, ya, ini ciri-cirinya ditandai dengan intonasi pada bagian akhir kalimat dengan nada suara atau ucapannya yang terdengar tinggi. Misalnya, cepat pulang. Nah, itu kan kalimat tuh. Atau, hei kamu cepat pulang. Nah, itu kan tinggi kan. Nah, itu salah satu bentuk intonasi atau ciri-ciri atau contoh dari kalimat perintah verbal. Berikutnya tulis. Oh, tapi sebelumnya coba kita cek dulu di contoh yang ada di buku. Ini nih, ada nih. Ada beberapa ciri dari kalimat perintah. Nah, sama, naik atau meninggi. Yang pertama, yang kedua, bentuk tulisan kalimat bernada emosi turun diakhiri dengan. Nah, oh iya, untuk yang tulis ini kalimat perintah bernada emosi yang diakhiri dengan tanda seru. Biasanya kan begitu. Hei kamu cepat pulang, pasti diakhiri dengan tanda seru. Kenapa tanda seru? Karena ucapan atau intonasinya di dalamnya terdapat emosi, ya. Hei kamu cepat pulang. Biasanya kan itu diucapkan ketika orang itu sedang dalam perasaan emosi, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, biasanya kalau itu secara verbal, sedangkan secara tulis maka biasanya dia sering dan paling banyak ditemukan ya dalam soal diakhiri dengan tanda seru, ya. Karena kalau diberi tanda tanya jadinya aneh, ya kan? Hei kamu cepat pulang, ya kan? Hei kamu cepat pulang, atau tanda titik nih. Hei kamu cepat pulang. Beda kan? Beda dengan yang tanda seru. Hei kamu cepat pulang. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, namun jika kalimat perintah tersebut berupa perintah netral cukup diakhiri dengan tanda titik. Nah, Ustadz akan berikan nih contoh dari kalimat netral. Misalnya begini. Nah, perhatikan di layar PPT. Nah, kalimat perintah menggunakan pola inversi atau kebalikan. Misalnya, nah ini masuk nih. Kamu kembali, ambilkan, tolong. Nah, ini untuk kalimat netral. Kenapa kalimat netral? Karena biasanya di akhir tidak ada tanda serunya di akhir kalimat. Kamu kembali, ambilkan, tolong. Nah, itu kan tidak ada kan? Tidak ada tanda serunya. Maka nadanya atau intonasi suaranya stabil atau netral. Ya, artinya datar gitu. Kamu kembali, ambilkan, tolong. Nah, beda nih sama yang B. Kembali kamu. Atau tolong ambilkan. Nah, atau tolong ambilkan. Nah,
Nah, beda kan? Beda kan? Ya, beda. Karena kenapa? Yang pertama, intonasinya meninggi karena ditandai dengan adanya tanda seru atau tanda pentung di akhir kalimat. Nah, keterangannya jika tadi itu kalimat netral, yang kamu kembali ambilkan tolong, sedangkan yang kembali kamu tolong ambilkan itu merupakan kalimat perintah bernada emosi. Gitu ya. Nah, yang terakhir kalimat perintah biasanya mendapatkan imbuhan partikel lah dan kan. Ya, jadi kalau ada misalnya, nah misalnya nih contoh nih, tolong ambilkan. Nah, kan di belakang itu merupakan partikel, ya, bukan karena kata dasar dari ambil kan merupakan ambil. Ambil itu kata dasar, ya, artinya ada mengambil. Gitu. Contohnya begitu, mengnya merupakan imbuhan, ambilnya merupakan kata dasar. Nah, sedangkan kan merupakan imbuhan partikel, ya, jadi kan, lah itu merupakan contoh dari imbuhan partikel. Untuk kalimat perintah, ada yang mau bertanya? Jika ada, silakan nanti pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz, baik di grup maupun japri. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada kalimat perintah netral nih. Kalimat perintah netral merupakan kalimat yang secara langsung menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Contoh, matikan lampu itu, hidupkan lampu ruangan ini, periksa tasmu, barangkali ada yang tertinggal. Nah, kira-kira kenapa bisa disebut kalimat perintah? Nah, lihat contohnya. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Ya, ada matikan, hidupkan, periksa tasmu. Nah, kita analisis satu-satu. Matikan. Nah, sudah jelas kan? Di situ ada partikel atau imbuhan partikel kan. Berarti itu merupakan kalimat perintah. Yang B, hidupkan. Lihat di situ kembali lagi muncul imbuhan partikel kan yang merupakan ciri dari kalimat perintah netral. Nah, adapun yang lain, lihat kenapa disebut kalimat perintah netral? Karena di akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Iya betul, tanda bacanya titik, tidak dengan tanda seru. Maka dari itu disebut kalimat perintah netral. Nah, beda kan? Misalnya yang emosi tadi, emosi kan ada tuh diakhiri dengan tanda seru, gitu ya. Jadi bisa membedakan nih kalau kalimat perintah netral diakhiri dengan tanda titik, terdapat imbuhan partikel lah atau kan, sedangkan kalimat perintah emosi, ya, atau kalimat perintah yang bernada emosi atau bersifatnya terdapat emosi di dalamnya, maka biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, yang C ini berbeda nih contohnya. Periksa tasmu, barangkali ada yang tertinggal. Nah, kalimat perintahnya terdapat di mana nih Ustadz? Kan tidak ada imbuhan kannya, lahnya juga nggak ada. Nah, perhatikan coba pada kata periksa. Periksa merupakan ciri dari kalimat perintah. Tulis di catatan, periksa, ya, ciri kalimat perintah netral. Tulis, ya, 1, periksa. Nanti ada lagi, hidupkan, matikan. Nah, itu dicatat ya di buku catatan, jangan lupa. Nah, periksa tasmu itu kira-kira menurut antum sekalian kalimat perintah bukan? Perintah, sudah jelas, ya. Angkat tanganmu. Nah, itu kan juga perintah. Nah, kurang lebih begitulah ya untuk kalimat perintah netral. Paham? Bagus. Berikutnya kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah yang mengandung
cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, lihat. A. Ayo bersihkan ruangan belajar kita. Kita analisis dulu sebelum kita lari yang ke B. Ayo bersihkan ruangan belajar kita. Kalimat perintah ajak, ajakan, mengajak seseorang, mengajak teman antum, mengajak sahabat antum, mengajak adik antum. Kira-kira gimana caranya? Contohnya bagaimana? Ayo bersihkan ruang belajar kita. Ayo bersihkan kelas kita. Nah, lihat, ayo Ustadz garis bawahi. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kata yang merupakan kalimat perintah ajakan. Kenapa disebut kalimat? Karena tersusun dari mulai terdapat kata di dalamnya, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangannya. Nah, salah satu dari kata yang terdapat di awal kalimat ini biasanya menandakan ada kalimat perintah ajakan. Ayo, kira-kira menurut antum kalimat perintah ajakan bukan? Ayo, ayo. Ajakan? Betul, itu adalah salah satu contoh kata yang terdapat yang biasanya digunakan untuk menyusun sebuah kalimat perintah ajakan. Nah, kita ke B. Mari kita berangkat. Nah, perhatikan di kata mari. Ustadz garis bawahi. Kenapa? Karena mari merupakan salah satu kata yang biasanya dan sering digunakan untuk menyusun kalimat perintah ajakan. Begitu ya. Paham? Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kalimat saran. Kalimat saran, kalimat yang di dalamnya berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Saran tahu ya? Saran atau nasihat ya. Jadi catat silakan tulis di buku catatan. Saran sama dengan nasihat. Artinya kita memberi saran, kita memberi nasihat, ya itu sinonim. Ya. Nah, kalian bisa lihat nih contohnya. Lihat di poin A, potensi wisata. Nah, mohon maaf itu kurang S ya, jadi wisata. Jadi potensi wisata daerah ini semestinya dapat dikembangkan melebihi Bali. Ya, di poin A, pada kata semestinya Ustadz berikan warna yang berbeda dan Ustadz garis bawahi juga. Perhatikan, semestinya ya, tulis di buku catatan merupakan contoh dari kata yang biasanya digunakan dalam sebuah kalimat saran ya, semestinya. Berikutnya kita ke poin B, ada kata sebaiknya. Nah, ini biasanya kalau kita beri saran, beri nasihat untuk saudara, untuk teman, biasanya kan ada kata sebaiknya. Kamu sebaiknya gini, kamu sebaiknya seperti ini, kamu sebaiknya jangan begini. Nah, itu kalimat saran tuh. Begitu juga dengan semestinya. Kamu mestinya jangan kayak gini dong. Kamu mestinya harus bijak. Kamu mestinya harus menghormati orang tua. Nah, kira-kira begitu untuk kalimat saran atau kalimat nasihat. Gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya ini ada kalimat larangan, digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Biasanya dalam penulisan kalimat larangan dengan muatan emosi ditandai dengan tanda seru dan kata-kata seperti jangan, tidak boleh, dan dilarang. Ini merupakan contohnya ya. Contohnya kata jangan, tidak boleh, dilarang itu merupakan contoh dari kalimat larangan. Kata-kata seperti jangan, tidak boleh, dilarang biasanya sering muncul dan sering digunakan untuk menyusun kalimat larangan. Begitu, lihat di contoh. Perhatikan di contoh yang pertama, jangan seenaknya memerintah orang lain. Lihat ciri-ciri yang terdapat pada kalimat yang pertama, contoh yang pertama. Lihat ada kata
jangan. Perhatikan, selain itu apakah ada ciri yang lain yang terdapat di contoh kalimat yang pertama? Betul, diakhiri dengan tanda baca, tanda seru ya. Tanda seru nih. Untuk tanda seru ini adalah tanda baca yang terdapat di akhir kalimat berupa tanda seru. Ini tanda serunya. Yang pertama ada kata jangan. Ya, lihat jangan. Dan selanjutnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita ke contoh yang kedua. Kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Sudah jelas ya. Ini Ustadz sudah berikan warna yang berbeda nih. Perhatikan. Kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Ada kata tidak boleh. Nah, ini kata tidak boleh ini. Kata tidak dan boleh. Ini dua kata yang digabungkan menjadi satu. Tidak boleh. Merupakan biasanya dan sering digunakan untuk menyusun sebuah kalimat larangan. Ya. Namun di sini perbedaannya dengan kalimat yang pertama supaya kalian bisa lebih jelas. Kalimat larangan tidak harus diakhiri dengan tanda seru, bisa dengan tanda titik. Namun di dalamnya pasti ada kata-kata seperti jangan, tidak boleh, dan juga dilarang. Jadi kalian ingat-ingat pokoknya kalimat larangan ciri-cirinya jelas ya, diakhiri dengan tanda seru. Namun jika tidak ada di akhir kalimat tidak ada tanda seru, maka kalian cukup melihat saja adakah kata jangan, adakah gabungan dua kata menjadi satu ya, atau kita bisa singkat saja menjadi satu kata yaitu tidak boleh, dan juga kata dilarang ya. Ingat-ingat itu ya. Nah, sudah paham? Jika ada yang kurang paham, segera tanyakan kepada Ustadz pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Kita bisa belajar bersama. Nah, untuk bab 3 alhamdulillah sudah selesai pada pertemuan kali ini. Pertemuan ke depan insya Allah kita akan sedikit mengulas atau bisa jadi tugas atau bisa jadi ulangan harian atau malah bisa jadi kita langsung ke bab 4. Tunggu saja ya. Nah, pesan Ustadz hanya satu, kalian harus disiplin dalam belajar. Kenapa? Ketika kalian tidak disiplin dalam belajar, maka kemalasan akan datang kepada diri kalian. Dan jika sudah malas, maka sudah susah untuk merubahnya. Nah, mumpung kalian masih kelas 7 nih, pesan Ustadz, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kuncinya mudah sebenarnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Supaya kalian dapat hasil atau nilai yang maksimal, kuncinya cuma satu, ya, gemar membaca. Membaca koran, membaca buku, membaca majalah, ya, yang berisi informasi, bahkan membaca media sosial. Tentunya media sosialnya yang harus berisi informasi yang bermanfaat. Karena kebiasaan membaca itulah yang akan membuat antum sekalian mendapatkan banyak wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Begitu ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.